Ya. Apa katanya? Semua yang ngontrak di situ, kalau aku kan pendatang, entah itu pendatang, entah itu asli di situ, tapi dia ngontrak, nanti malam semuanya harap berkumpul di rumah Pak RT. Gitu. Ya akhirnya gue datang juga. Sebetulnya yang dibidik gue, karena gue diisukan, ini isunya nggak tanggung-tanggung ini, penyandang dana loh. Coba. Isunya penyandang dana. Padahal gue rumah aja kagak gablek, kursi aja kagak gablek, karpet di seperti di masjid itu ya, karpet dihamparkan kalau ada tamu ya di situ. Ngontrak kamar cuma satu kamar itu ukuran 3 kali 4 itu ada tangga, bentuknya juga miring gitu waktu aku manten baru. 3 kali 4 nggak nggak segi 4 gitu, miring. Ya karena nggak ada duit ya, yang penting bisa berteduh. Terus dituduh sebagai penyandang dana. Kalau itu Gerah itu sudah ada, sudah umur berapa bulan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya malam itu aku datang dan semua yang ontak-ontak juga datang gitu ya. Dan akhirnya aku pulang. Besoknya Pak RT datang. Pak RT kan kalau ke rumahku mesti yang paling akhir. Di tempat-tempat lain sudah, misalkan narik sampah gitu, di rumahku terakhir. Ya. Nah, kami ngobrol dan biasa ngobrol. Terus Pak RT bilang, apa sih sebetulnya maunya aparat waktu itu gitu. Dan sebelum Pak RT menyampaikan, aku bilang saya sudah tahu Pak, gitu. Saya sudah tahu. Yang dibidik itu aku, ya. Tapi aku tetap mengucapkan terima kasih, ya, karena aku khawatir kalau aku diambil di jalan. Selesai sudah, selesai, ya. Maka dengan ada prosedur seperti itu, aku mengucapkan terima kasih. Artinya aku masih bisa menjelaskan. Aku ini memang perang, dakwaku itu perang, tapi tidak perang itu. Makanya kalau kalian baca diksi perang di dalam Al-Quran, itu hati-hati. Masalahnya kalau masih goblok, perang itu otaknya langsung M16, AK-47 kalau sekarang kan. Kalau dulu panah, kalau dulu pedang gitu, enggak. Ini biasanya yang kafir-kafir ini gobloknya minta ampun ini. Yang Islam juga goblok nggak bisa menjelaskan. Contohnya perang kemiskinan, ya apakah itu terus bawa golok gitu, bawa AK-47 gitu? Perang terhadap koruptor, perang terhadap narkoba gitu. Apakah terus bawa golok gitu? Lah Al-Quran tuh bahasa sastra kok kamu pahami secara bahasa-bahasa literal saja ya kamu yang goblok. Maka setiap diksi perang di dalam Al-Quran itu lihat konteksnya. Tidak harus perang terus itu naik kuda atau onta kalau dulu ya. Kan belum ada tank terus bawa panah gitu. Kebodohan itu harus diperangi, kemiskinan harus diperangi, koruptor harus diperangi, ketidakadilan harus diperangi. Lah gue itu perang dalam pemikiran, bukan perang yang di sana dor, nggak begitu. Gue jelaskan ke Pak RT gue ini petarung, gue ini juga perang, tapi bukan perang seperti itu Pak. Dan gue nggak setuju perang seperti itu. Gitu loh ya. Jadi gimana? Ya gue perang pemikiran. Kalau dalam bahasa pondok, Ghazwul Fikr. Gitu loh ya. Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang model dar der dor itu, gitu ya. Oke. Ya masa gue diisukan penyandang dana. Tapi ya alhamdulillah gue tetap terima kasih, artinya prosedural itu tetap dilakukan ya. Karena kalau gue diambil di jalan, misalkan gue pas jalan itu ya selesai, gue mau minta tolong siapa. Tapi ya berserah diri kepada Gusti Allah Agung ya. Semoga Allah lindungi, alhamdulillah sampai sekarang aman. Orang gue sendiri nggak setuju. Gue nggak setuju. Gue pernah masuk ke lapas
di daerah Semarang, ya, daerah Semarang itu ada lapas yang khusus para terong-terong ini dikumpulkan di sana. Gue bertemu langsung saat itu kepada para terong-terong itu. Apakah lu kira semua terong-terong itu satu paham? Enggak. Akhirnya di antara mereka juga terpecah friksi. Itu terjadi. Enggak semuanya mereka sepaham. Peristiwa yang di Bali itu enggak semuanya mereka setuju. Maka di dalam tahanan itu, penjara itu terpisah mereka. Ngobrol langsung ke aku. Yang enggak setuju itu. Tapi kan semua dibingkai oleh satu nama Islam. Karena sudah di-framing, kita sudah di-framing. Gue pelaku dakwah, gue memang perang, tapi perang pemikiran, Ghosul Fikr, diawasi. Ya, semua pelaku-pelaku dakwah atau semoga rohaniwan-rohaniwan di luar Islam pernah nggak dimata-matai? Itu tolong dijawab. Pernah nggak? Kenapa hanya Islam? Ayo jawab. Kenapa hanya Islam? Bismillah. Padahal beberapa waktu lalu terjadi, gue nggak enak ngomongnya ya. Ya. Ternyata bukan orang Islam. Dilihat dari KTP-nya, dari agama lain. Lalu kenapa itu agamanya kok nggak dibawa-bawa? Kenapa ketika ada orang Islam yang melakukan sesuatu yang itu salah dan sesungguhnya itu juga bukan ajaran Islam, kok Islamnya dibawa-bawa? Itu loh. Kenapa? Gitu ya. Ya. Oke, berikutnya ini anu ya. Dia akan kemana-mana ini ya, sebagai apa namanya, bahasan kita ya. Berikutnya, agama itu di negara kita kok begitu sensi ya, dan dia bisa digunakan menjadi salah satu bahan bakar, salah satu rumput kering untuk membakar massa. Itu agama ya. Kalau dilihat dari situ, ini gue ya apa, renungan gue kasih ke lu semua. Gue ingin ngejak lu berpikir kenapa begitu ya. Perhatikan, agama di republik ini, di negara kita itu menjadi sesuatu yang sensi, yang dia bisa dijadikan rumput kering untuk membakar ya pertikaian sosial yang ada. Kenapa begitu ya? Tetapi fakta kehidupannya, koruptor, maling negara, maling duit rakyat jalan terus. Bahkan departemen ya yang ngurusin agama, koruptornya juga jalan terus sampai sekarang. Nggak tahu sudah kembali belum itu orangnya. Kan sesuatu yang anomali. Kalau kita lihat di satu daerah isu agama itu begitu sensi, berarti kan kesimpulan kita itu tempat di mana orang-orang agamis hidup. Orang-orang agamis artinya mereka hidup dalam aturannya agamanya masing-masing. Tapi faktanya di kita nggak begitu. Sementara agama itu sensi, menjadi rumput kering yang mudah dibakar. Tapi di sisi lain ada kelakuan-kelakuan yang jauh dari nilai-nilai agama, yaitu maling duit rakyat, koruptor. Jadi kadang-kadang kalau gue mau tidur gue berpikir, kok anomali banget ya di negeri kita ini. Kan seharusnya kalau agama itu menjadi sensi, dia nggak boleh disembarangin. Ya, seharusnya kan masyarakat kehidupan di negara itu juga agamis. Artinya apa? Tidak ada yang namanya maling, korupsi, tetek bengek yang itu bertentangan dengan norma-norma agama. Karena orangnya orang-orang agamis. Gitu.
Tapi ternyata itulah ya, uji statistik itu juga dalam membaca data itu juga kita perlu cerdas, karena statistik itu memasukkan ya informasi-informasi kualitatif menjadi kuantitatif. Itu kalau salah baca informasinya, ya salah. Seni statistik di situ. Seperti ini tadi, kalau kita baca data, agama menjadi hal yang sensitif. Oh, berarti masyarakatnya hidup dalam nilai-nilai agama. Ah, berarti tidak ada korupsi. Harusnya begitu. Tapi ternyata di sini maling, duitnya rakyat jalan terus. Dan sekarang kan kalau korupsi cuman katakanlah di angka-angka miliaran kan diketawain, kurang keren gitu. Sekarang main sudah di angka T, bukan lagi M. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu sampai kapan itu nanti selesai para koruptor-koruptor itu. Ya, nggak tahu. Nah, kalau di Jepang itu lain. Gue pernah ke salah satu katakanlah tempat gitu ya, ada customer service-nya, gue tanyain, dulu kuliah di mana Mbak? Karena gitu, kalau gue ketemu orang, gue berusaha ngobrol ya, selama dia mau diajak ngobrol. Dia bilang, saya kuliah di sastra Jepang Pak, gitu. Loh, kok sastra Jepang kerjanya di bagian duit gini, megang-megang duit di perbankan gitu. Jadi nggak match, itulah Indonesia. Ya, studinya sastra Jepang, kerjanya di bank. Dunia. Karena apa? Kita tidak ya memakai sistem pendidikan yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita ngambil dari barat. Kita loh punya sistem pendidikan yang diajarkan oleh leluhur kita, Ki Hajar Dewantoro. Bok semua menteri pendidikan itu tunduk terhadap rule of the game pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Insya Allah pendidikan kita bagus. Sekarang kan kita level Asia aja sudah nggak punya nama. Belum lagi pendidikan itu sudah dimasuki politik. Seharusnya kita sadar, biarkan pendidikan, biarkan kampus-kampus itu steril dari politik. Sekarang enggak, milih rektor itu Menteri Pendidikan menentukan 60% kalau nggak salah. Makanya seorang dia supaya terpilih menjadi rektor, dia perlu melobi menteri. Lewat mana nanti? Lewat partai. Kan sudah amburadul. sudah amburadul. Nah, gue tanya, karena dia sastra Jepang, gue tanya, agamanya orang Jepang itu apa? Dia jawab tanpa berpikir, kerja Pak. Jadi agamanya orang Jepang tuh kerja. Makanya di Jepang sana, kalau pas festival kebudayaan itu kan agama mereka kan dari basis budaya. Itu dewanya dikata-katain itu tidak ada masalah, senyum-senyum saja. Coba itu masuk ke negeri kita. Bisa bahaya. Bisa bahaya. Beda. Tapi di Jepang orang bersalah, pejabat bersalah, nggak perlu KPK, dia umumkan ya, panggil wartawan ya, dia konferensi pers, saya mengundurkan diri. Lebih gentle. Kalau di sini kamu tahu sendiri. Jadi nilai-nilai agama di kita itu kok anu ya, diametral gitu ya. Sementara agama menjadi rumput kering yang mudah dibakar ya. Itu yang terjadi di Retreat Sukabumi 27/6/2025. Jadi intinya kita sudah di framing ya. Yang di framing itu Islam ini. Ya, Islam ini. Nah, sekarang kita masuk. Kemarin beberapa waktu lalu, gini ya, aku tidak sebut namanya karena aku nggak suka ya. Kita tidak berbicara siapanya, tapi kita bicara apanya. Ya, bicara apanya, bukan siapanya. Ya, sebentar aku tunjukkan. Karena ini berhubungan dengan Facebook.
Aku baca di Facebook gitu loh. Loh kok begini gitu. Ini doktor ini. Yang nulis di Facebook doktor. Ini ya, sebentar. Bentar ya. Yang nulis di Facebook ini doktor, bukan sembarang orang ya, dan cum laude ya. Doktornya cum laude. Dari sanalah kajian ini tertrigger ya. Akhirnya aku bagikan untuk kalian. Ya. Aku nggak sebut nama, ini sahabatku juga ya. Aku nggak sebut nama ya. Loh, tuh kertas tuh. Sebentar. Tak gini, tak screenshot aja. Ya. Tak screenshot supaya lebih gampang. Mana? Sobekan kertas untuk nutupi satu lembar aja. Ya. Dia menulis konten di Facebooknya begini. Ya. Ini yang aku bilang tadi bahasa, ya. Kamu perhatikan. Yang lainnya nggak aku tulis semua ya. Yang lain aja yang membuat aku merasa tidak nyaman. Gitu ya. Begini dia tulis. Islam Sukabumi. Ya. Islam Sukabumi takut sama pila pribadi, tapi sama maksiat di puncak tetangganya kawin kontrak damai aja kan. Ya. Mana yang memberatkanku? Ini pembukanya ini. Islam Sukabumi. Ya. Bla 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 bla. Islam Sukabumi. Nih. Ya. Islam Sukabumi gitu. Aku baca lagi. Islam Sukabumi takut sama pila pribadi. Tapi sama maksiat di puncak, mungkin yang dia maksud Bogor ya, yang kawin kontrak itu katanya, ya. Kawin kontrak damai aja kan? Gitu. Maka aku jawab sebentar ya. Harus. Oh, kamu belum tak lihat kan ya? Nanti dikirain aku mengada-ada. Tapi siapanya nggak aku kasih tahu ya. Nih. Nih. Ya, Islam Sukabumi takut sama pila pribadi tapi sama maksiat di puncak ya. Kawin kontrak damai aja kan gitu. Oke. Terus aku jawab begini. Aku jawab. Sebentar, dia loading dulu. Aku jawab begini. Kristen Belanda, ya. Kristen Belanda, ya. Ini Islam Sukabumi ya. Kristen Belanda. Ya. Kristen Belanda menjajah jadi maling di Nusantara. Sejarawan dengan arif tidak pernah menggunakan narasi itu. Maksudnya Kristen Belanda. Ya. Narasi kearifan yang digunakan adalah Belanda menjajah jadi maling di Nusantara. Jadi tanpa perlu menisbahkan kepada Kristennya. Karena
tidak ada dalam ajaran Kristen di mana baginda Yesus kasih ajaran untuk jadi penjajah, jadi maling. Yang ada bisa kita baca dalam hukum yang kedua, bukan hukum yang pertama ya. Kemarin sudah kita diskusikan hukum yang pertama ya. Yang ada bisa kita baca dalam hukum yang kedua, justru sang baginda kasih ajar manusia tentang kasih. Gitu. Nah, ini dibaca namanya di Facebook kan dia terbuka untuk dibaca siapapun. Nah, ini yang mengunggah kan saudara Kristen kita ya. Tentunya yang mengomentari juga saudara Kristen kita ya. Kalau dia sih komentarnya cuman kasih kata Anda suka atau apa gitu ya, enggak kalimat gitu ya. Nah, dari dua komentar saudara Kristen kita ya kita maklumi ya, enggak semua orang itu otaknya ngerti gitu. Dia bilang apa yang aku komentar dengan apa yang dibahas enggak nyambung. Terus aku ya nggak perlu jelaskan karena aku bilang bagaimana otak setengah tiang kita ajak diskusi, gitu loh. Dia bilang nggak nyambung, dia nggak tahu ya benang merah yang akan aku sampaikan. Kenapa sih harus menghadirkan diksi Islam Sukabumi? Ya, maka aku bilang Kristen Belanda. Sejarawan Arif, kenapa leh? Tidak pernah kan mengatakan di buku-buku sejarah kita Kristen Belanda menjajah Indonesia, kan nggak pernah. Dengan Arif mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia, gitu dah. Terus kenapa dia harus menambah Islam Sukabumi? Karena framing ini boleh jadi sebetulnya dia orang baik sama aku baik ya. Kami sama-sama dari Sumatera ya, baik ya. Baik, dia orang baik. Tapi dia sudah walaupun doktor kan bisa saja tergelincir. Sudah terbiasa oleh kebiasaan publik mempraming Islam. Jadi dia melakukan framing ini seolah-olah dia tidak mempraming. Padahal dia sudah mempraming Islam Sukabumi. Pertanyaan gue, apakah benar yang melakukan itu orang Islam? Terus dibatasi dengan Sukabumi. Artinya bukan semua Islam, tapi Islam Sukabumi. Pertanyaan gue, apakah semua orang Islam Sukabumi melakukan itu atau setuju itu? Karena ini dia general Islam Sukabumi. Jadi bagaimanapun cara dia membuat constraint, batasan, tetap aja bermasalah. Islam dia batasi Sukabumi, bukan Islam di luar Sukabumi. Tapi pertanyaan gue, batasan itu juga sulit untuk diterima. Apakah semua orang Islam di Sukabumi setuju dengan peristiwa retret yang terjadi kemarin itu? Makanya gue bilang ya, kita tahu yang menjajah Republik kita itu kan Kristen Belanda. Tapi kan kita tidak perlu menuliskan Kristen Belanda, cukup Belanda menjajah Republik Indonesia atau Belanda menjajah Nusantara, gitu saja. Itu sebuah kearifan. Kenapa harus ya di sini itu Islamnya dikaitkan? Ya itulah framing. Maka Islam dalam framing ini sudah bukan masalah nasional, global juga begitu. Dengan teroris itu kita selalu di framing karena mereka tidak bisa membedakan antara kelakuan orang yang beragama dengan ajaran agama. Mereka nggak tahu, dan publik itu memang cenderung melihat agama itu dari kelakuan umatnya, dan itu salah sebetulnya. Kalau mau lihat Kristen ya baca Alkitab. Mau tahu Al-Quran, mau tahu Islam, baca Al-Quran, baca hadis. Mau tahu Hindu, baca Tripitaka. Baca Weda. Tahu Buddha, baca Tripitaka, kan gitu. Kalau mau Buddha, lihat orang Buddha. Belum tentu orang yang mengaku Buddha itu melakukan kehidupan selaras sejalan dengan ajaran Buddha. Begitu juga Islam, begitu juga Kristen, dan semuanya.
Tetapi walaupun dia sudah doktor dan cum laude, dia terjerat juga dalam sebuah gerakan untuk memframing Islam sebagai tertuduh, sehingga ketika dia memframing, dia biasa-biasa saja. Makanya gue kasih jawaban, Kristen Belanda itu tidak pernah digunakan oleh sejarawan. Narasi itu kurang arif, maka cukup Belanda tanpa menyertakan Kristennya. Gitu ada dua kafir goblok kok bilang komentarku nggak connect dengan yang ditulis. Dari situ kita sudah tahu otak setengah tiang itu untuk apa. Ditanggapi ya biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biarin aja. Nah sekarang aku mau tuntaskan ini. Ya, mau tuntaskan. Nanti aku jelaskan tentang, karena ini sudah di framing lagi gereja. Ini kalau ini lihat ini berita ini. Ya. Padahal bukan gereja. Lihat ini. Ini tuh. Kita harus tahu apa itu rumah ibadah, apa itu tempat ibadah. Kalau diksi ini aja ya nggak tahu ya, sulit memang untuk. Makanya kan aku paling tidak suka dan akhirnya menarik diri dari diskusi-diskusi TikTok, khususnya diskusi-diskusi TikTok, karena apa? Semua otak boleh masuk. Kadang-kadang nggak bawa otak juga boleh masuk. Repot diskusi dengan orang begitu. Diskusi dengan orang yang otaknya setengah tiang aja aku nggak sanggup, apalagi orang yang nggak bawa otak masuk diskusi, ikut diskusi, nggak wes. Akhirnya gue jarang sekarang diskusi di TikTok itu, ya. Ya paling gue ngisi kajian seperti ini, karena nggak tersaring. Dari mulai otak penuh, otak setengah tiang sampai nggak punya otak itu bisa masuk. Lah kita mau ngomong sama orang yang nggak punya otak. Ini kan sudah nggak benar ini. Ratusan warga rusak gereja di Sukabumi. Benar gereja? Rumah ibadah, tempat ibadah itu dua narasi yang berbeda. Bedanya di mana, Gus? Kalau rumah ibadah itu posisinya sudah menjadi ketetapan, tetap. Contohnya apa? Gereja, masjid, tetap ya fungsinya untuk ibadah. Tapi tempat ibadah itu temporel. Ya bisa saja dia digunakan untuk beribadah, ya bisa saja. Enggak, namanya tempat ibadah kok. Ya rumah ini misalkan aku ada kajian gitu ya, aku undang teman-teman, kalau di tanah Jawa itu kan namanya tahlilan, ya itu tempat ibadah. Tapi ini bukan rumah ibadah. Lah kalau dua diksi ini aja, makanya wartawan itu juga harus belajar bahasa. Jangan jadi wartawan WTS, wartawan tanpa surat. Ya tapi yang paling penting kan pimretnya itu. Jangan hanya karena viral, pingin popularitas, ditulislah ratusan warga rusak gereja di Sukabumi. Benar itu gereja yang dirusak. Kenapa? Mau memframing Islam, memposisikan sebagai yang tersudut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Aduh. Kacamata gue copot ini ke ketindian tangan gue ya. Jadi begitu ya, kita ini di framing gitu ya. Tidak di framing. Bentar, kacamata gue ini sulit ya lepasinnya. Bentar ya. Nanti aja kalau ada rezeki beli kacamata. Copot. Aku terang jauh. 1+1
1,5 plus, jadi harus diginikan. Islam Sukabumi takut sama villa pribadi, tapi sama maksiat di puncak, mungkin maksudnya Bogor sana yang katanya ada kawin kontrak itu, damai aja kan gitu. Pertanyaan gue, apa masalah pelacuran itu hanya masalahnya umat Islam saja? Gue mau tanya, apakah di agama Kristen itu pelacuran itu dibolehkan? Kenapa ketika ada masalah di Sukabumi terus dikaitkan sama yang di puncak? Kan nggak fair namanya itu. Lebih tidak fair lagi, apakah masalah prostitusi, perlontean, lonte kata orang Jawa, itu hanya tanggung jawab orang Islam saja? Apakah agama-agama yang lain itu mengizinkan? Kenapa Islam di framing demikian rupa? Ya. Ya. Sudah 1 jam belum selesai nih, belum masuk ke intinya ini. Ya, coba kita kembali ke belakang. Kenapa Islamnya nggak disebut ketika Bunda Risma, wali kota Surabaya, menutup pelacuran terbesar di Asia Tenggara yang bernama Doli? Kenapa kok nggak ditulis Islamnya? Karena kebaikan yang dilakukan. Jadi Islamnya nggak perlu ditampilkan. Tapi kalau ada orang Islam salah langkah, agamanya Islam, dia melakukan kesalahan, keburukan, kejelekan, Islamnya selalu ditampilkan. Gue kemarin baru debat habis-habisan oleh pengacara. Kenapa setiap pengadilan itu kalau kita lihat terdakwanya tuh dipakai pakaian Muslim? Padahal belum tentu dia Islam. Dan pada satu peristiwa kan dia bukan Islam. Kenapa kok dipakein Islam? Jadi maunya itu orang Islam saja yang bermasalah dengan hukum gitu ya. Meskipun agamanya itu bukan Islam, ketika diadili dipakai pakaian-pakaian Muslim. Kalau yang laki ya pakai baju koko, pakai kopiah, perempuan nanti pakai kerudung gitu. Seperti anekdot, namanya juga anekdot ya. Ada Yahudi tua. Ya. Ada Yahudi tua. Sudah mau mati. Dia masuk agama lain gitu ya, masuk agama lain. Sebut aja agama A gitulah ya, gitu ya. Terus anak-anaknya, teman-temannya tanya, loh kita kan Yahudi, kenapa kok kamu pindah ke agama lain gitu? Apa kata si Yahudi yang tua yang mau mati ini? Dia bilang, nanti di kuburanku itu ya, biar tidak ada tanda keyahudian kita, yang dipasang itu tanda agama lain. Jadi orang Yahudi nggak pernah mati. Gitu loh. Sampai itu framing gitu ya. Tapi ini anekdot ya. Jadi orang Yahudi itu mau masuk agama lain karena dia mau mati, supaya nggak ada ya yang mati dari orang Yahudi, yang ada orang dari agama lain. Gitu. Ya. Di framingnya sampai segitu. Sama dengan ini. Kalau ada ya seperti yang teroris tadi itu, terong tadi itu kan mesti orang Islam. Terong Islam, ada terong Islam. Padahal sudah terbukti ada, kan ada itu di Jakarta tuh, di mana itu terong, ternyata terong risnya bukan Islam. Tapi kenapa nggak di blow up? Itu kan melululantakkan sebuah framing kalau terong itu pasti Islam. Gitu loh. Ya. Tuh, ini apa, ditutup dulu tuh, takutnya nanti dia hang. Dia rusak. Ditutup langsung di on kan lagi aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, teman-teman, karena dikhawatirkan nanti filenya itu rusak karena nggak tahu juga gue apakah HP-nya yang sudah lama atau gimana, tapi kameranya masih bagus ini, memorinya. Sebentar ya, biar ditutup dulu sama Gra itu. Yang di TikTok sama di YouTube nggak apa-apa, tetap aja. Ini yang rekodnya ini. Rekodnya silakan ditutup, nanti kita lanjutkan lagi.